Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil analisis jurnal saya tentang penambahan tepung tulang ikan bandeng sebagai sumber kalsium dan fosfor pada pembuatan donat panggang yang ditulis oleh Bakhtiar Syarifah Rohaya dan Hanif Muhtadul Ayunda. Ini dari Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2019. Masuk ke abstraknya. Tulang ikan bandeng yang biasanya merupakan limbah dari pengolahan ikan ternyata dapat dijadikan alternatif pemenuhan kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Seperti contohnya tulang ikan bandeng yang kaya akan kalsium dan fosfor. Penelitian ini menggunakan tulang ikan bandeng yang diproses menjadi bentuk tepung untuk digunakan dalam pembuatan donat panggang dengan menggunakan dua faktor. Yang pertama, penambahan tepung tulang ikan bandeng sebanyak 5%, 7,5%, dan 10%. Dan faktor kedua, suhu pemanggangan sebesar 170 derajat Celcius dan 180 derajat Celcius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya terima donat panggang dengan penambahan tepung tulang ikan bandeng. Hasilnya menunjukkan bahwa donat panggang dengan penambahan tepung tulang ikan bandeng sebesar 5% dengan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius paling disukai daripada kombinasi perlakuan lainnya. Dengan nilai kadar air sebesar 17,37%, kadar abu 8,39%, kadar protein 40,43%, kadar lemak 0,03%, kadar kalsium 0,31%, dan kadar fosfor 0,22%. Lalu ke deskripsi produk. Yang pertama, produk yang diformulasi adalah donat panggang. Bahan fortifikannya tulang ikan bandeng. Bentuk fortifikannya tepung tulang ikan bandeng. Zat gizi yang ditambahkan adalah kalsium dan fosfor. Metode formulasi yang digunakan adalah penambahan. Besar sampel organoleptiknya tidak disebutkan dalam jurnal. Analisis datanya menggunakan uji ANOVA atau Analysis of Variance. Lalu tabel formulasinya, perbandingannya tepung tulang ikan bandeng dan suhu pemanggangan. Di sini ada 6 produk, yaitu yang pertama T1S1, yaitu penambahan tepung tulang ikan bandeng sebesar 5% dan menggunakan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius. Lalu T2S1, penambahan tepung tulang ikan bandeng sebesar 7,5% menggunakan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius. Lalu T3S1, penambahan sebesar 10% dan suhunya 170 derajat Celcius. Lalu yang keempat, produk keempat, penambahannya sebesar 5%, suhunya 180 derajat Celcius. T2S2, penambahan sebesar 7,5% dan suhunya 180 derajat Celcius. Yang terakhir T3S2, penambahan sebesar 10% dan suhunya 180 derajat Celcius. Selanjutnya formulasi resep. Di sini menggunakan gram semua. Yang pertama bahannya adalah tepung terigu. Resep standarnya 600, sama semua untuk semua produk. Lalu ditambahkan tepung tulang ikan bandeng. Ini untuk T1S1 sama dengan T1S2. Bedanya hanya suhu pemanggangannya saja. Jadi yang pertama ini kan penambahannya 5%. Jadi 600 dikali 5% hasilnya 30. Jadi 600 ditambah 30 hasilnya 630. T2S1 sama dengan T2S2. Bedanya hanya suhu. Jadi 600 dikali 7,5% hasilnya 45. Jadi 600 ditambah 45 hasilnya 645. Lalu T3S1 sama dengan T3S2. 600 dikali 10% sama dengan 60. Jadi 600 ditambah 60 hasilnya 660. Gula pasir 80 gram semua untuk semua produk.
raginya juga sama 11 gram. Lalu kuning telurnya sama semua sebanyak 4 butir atau 80 gram untuk semua produk. Lalu margarinnya juga sama 75 gram semua untuk semua produk. Garamnya juga sama 9,6 gram atau 2 sendok teh untuk semua produk, dan air hangatnya juga sama 25 ml. Kemudian hasil uji organoleptiknya, yang pertama adalah warna donat panggang dengan penambahan sebanyak 5% berbeda nyata dengan penambahan 7,5% dan 10%, baik dengan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius maupun 180 derajat Celcius. Warna donat panggang T1S1 atau penambahan sebesar 5% dengan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius lebih disukai dengan rata 3,80. Lalu yang kedua, aroma donat panggang dengan perlakuan penambahan 7,5% berbeda nyata dengan aroma donat panggang penambahan sebanyak 5% dan 10%. Aroma donat panggang T2S1 atau 7,5% penambahannya dengan suhu 170 derajat Celcius lebih disukai daripada kombinasi yang lainnya dengan rata 2,84. Lalu yang ketiga, rasa donat panggang dengan penambahan 7,5% dengan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius berbeda nyata dengan penambahan sebanyak 5%, tetapi tidak berbeda nyata dengan penambahan sebanyak 10%. Rasa donat panggang yang paling disukai adalah T1S1 atau penambahan sebesar 5% dengan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius dengan rata 3,11. Lalu yang terakhir, tekstur donat panggang dengan perlakuan penambahan 5% dengan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius dan 180 derajat Celcius berbeda nyata dengan penambahan sebanyak 7,5% dan 10%. Tekstur donat panggang yang paling disukai adalah T1S2 dengan penambahan sebesar 5% dan suhu pemanggangan 180 derajat Celcius dengan rata 3,40. Kandungan kalsium dan fosfor tertinggi pada donat panggang yaitu produk T1S1 atau penambahan sebesar 5% dan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius dengan kandungan kalsium sebesar 0,31% dan fosfor 0,22%. Kemudian kesimpulannya, formulasi donat panggang yang terbaik pada uji organoleptik adalah formula T1S1 dengan perlakuan taraf penambahan tepung tulang ikan bandeng sebanyak 5% dan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius. Donat panggang yang paling disukai dari aspek warna dan rasa adalah kombinasi T1S1 atau penambahan sebanyak 5% dan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius. Donat panggang yang paling disukai dari aspek aroma adalah kombinasi T2S1 atau penambahan sebanyak 7,5% dan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius. Sedangkan donat panggang yang paling disukai dari aspek tekstur adalah kombinasi T1S2 atau penambahan sebesar 5% dan suhu pemanggangan 180 derajat Celcius. Sedangkan donat panggang dengan kadar kalsium dan fosfor tertinggi adalah kombinasi T1S1 atau penambahan sebanyak 5% dan suhu pemanggangan 170 derajat Celcius dengan kadar kalsium 0,31% dan kadar fosfor sebesar 0,22%. Saran dari saya sebaiknya disebutkan berapa jumlah panelis pada uji organoleptik karena pada jurnal tidak disebutkan berapa banyak panelis. Sekian hasil analisis jurnal saya. Terima kasih.